Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Saucan bareng Aliasa. Dan kali ini kita mau ngobrolin soal serangkai kepanitiaan. Dan kita akan ngobrolin soal sebuah seksi yang kalau kalian udah terjebak di sini, kalian tuh kayak nggak bisa keluar lagi gitu ke seksi yang lain. Karena kayak akan selamanya ditugaskan di sini, yaitu seksi apa? Seksi PDD atau publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Jadi ini adalah video dari Serangkai Satu Channel. Nah, balik lagi bareng aku Aldiansa, dan kali ini kita mau ngobrolin sebuah seksi yang ini aku kayak sebenarnya udah enek banget, udah mau buat kayak berkali-kali setiap ikut kepanitiaan pasti kamu PDD aja ya, kamu ini bahkan dulu di zaman tapi aku mulai PDD itu emang di zaman kuliah ya. Di zaman kuliah itu kayak udah langsung masuk semester awal ya istilahnya kepanitiaan awal langsung jadi koordinator PDD gitu, karena waktu itu ikut di salah satu BEM fakultas dan itu langsung jadi koordinator PDD, publikasi, dekorasi, dokumentasi, hanya gara-gara kamu bisa mendesain ataupun kalian bisa software seperti Corel, Photoshop. Ini kayak kalian kalau misalkan di sebuah perusahaan ataupun di kantor itu jangan bilang-bilang kalau kalian bisa desain. Nanti kalian akan disuruh desain lagi. Nah, ini sama nih kayak kalian misalkan ikut panitiaan PDD itu, kalau kalian sekali aja ketahuan kalian itu jago di desain atau apa, kalian punya kamera atau apa, wah pasti lagi-lagi akan jadi PDD. Tapi tapi tetap aja ya, yang namanya sebuah kepanitiaan ataupun seksi PDD itu pasti ada plus minus. Nanti kita akan bahas plus minus, tapi kita akan ngobrolin terlebih dahulu soal PDD atau yang kita sebut sebagai publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Nah, ini adalah bahasan terkait hal itu. Ini tentu aja ini adalah opini aku, jadi kalau misalkan kalian nggak setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, publikasi, dekorasi, dokumentasi ini biasanya itu ada yang dia dipisah, dekorasi terpisah, publikasi, dokumentasi sendiri gitu. Tapi ada juga yang menjadi satu, ada publikasi, dekorasi, dokumentasi. Sesuai namanya, secara tugas pokok yang namanya publikasi, dekorasi, dokumentasi, itu yang pertama adalah berkaitan dengan publikasi ya. Jadi publikasi sebuah acara, sebuah event, ataupun apapun itu yang bertanggung jawab terhadap publikasi itu, sosial medianya yang megang itu biasanya dari tim PDD, yaitu tim publikasi. Nah, kalau dokumentasi tentu pada saat dokumentasi acara, dokumentasi pra-acara, dokumentasi pasca acara, itu semuanya didokumentasikan, baik itu foto ataupun video, ataupun juga mau dibikin film silahkan. Istilah itu wewenang dari PDD. Nah, yang terakhir adalah dekorasi. Ini jarang dimasukkan di PDD, tapi kalau untuk yang skala-skala besar, event-event besar, ini biasanya masuknya itu dekorasi. Itu artinya bertanggung jawab terkait dekor pada saat sebuah acara itu berlangsung, ataupun misalkan di sebuah gedung apa, nah dekornya itu si tim dekorasi lah yang mengkonsep ataupun membuat dekornya terkait hal itu seperti itu. Nah, itu yang pengalaman aku ya dari ikut di PDD, bahkan menjadi koordinator PDD waktu itu penerimaan mahasiswa baru Fakultas Teknik di salah satu universitas di Semarang gitu, waktu aku masih mahasiswa segala macam gitu. Nah, ini nih yang jadi bahasan serunya menjadi PDD itu. Biasanya kamu ditempatkan di PDD itu antara satu, kamu pengen masuk ke PDD, atau yang kedua kalian terjebak di PDD. Kalau kalian pengen masuk itu ya berarti mungkin kalian pengen, wah aku punya kemampuan nih, skill di bidang desain ataupun fotografi. Kalian pada saat pendaftaran open recruitment kalian memang menjerumuskan diri untuk masuk ke PDD. Tapi ada juga yang orang kayak udah terjebak gitu, kayak sama gitu. Kalau kalian udah terkenal nih, dia bisa desain nih segala macam, pasti kalian nanti dimasukkan kamu PDD aja ya untuk dokumentasi segala macam. Nah, ini yang udah kejadian di aku gitu untuk beberapa kali gitu, kamu bisa nih, bisa desain, bisa ini segala macam. Lagi-lagi maksudnya PDD lagi sampai jenggah, sampai enak sendiri gitu. Tapi tentu ada enaknya jadi tim PDD kayak gitu. Nah, tapi sebelum baik lagi ya, sebelum kita ngobrolin enak dan enggaknya, kita ngobrolin terlebih dahulu nih terkait tupoksi PDD, alur kerjanya seperti apa. Nah, yang alur kerja sebagai tim PDD itu yang pertama adalah membuat sebuah konsep gitu. Konsep ini harus sinergi dengan tim acaranya gitu. Konsep aku paling suka itu melihat Instagramnya dari OSKM ITB. OSKM ITB itu salah satu panutan dulu waktu aku masih mahasiswa dan menjadi tim PDD ya. Karena mereka itu benar-benar konsepnya itu rapi, konsep media sosialnya, iklannya itu benar-benar keren banget, karena ya tidak terlepas mereka punya namanya
fakultas ataupun jurusan DKV ya. Dan kalau aku kan di kampusku dulu nggak ada DKV, jadi kalau mereka kan emang ada DKV sendiri, dan ya istilahnya karena mereka belajar terkait desain seperti ini, jadi udah pasti banyak yang udah bagus-bagus lah terkait desainnya segala macam kayak gitu. Nah itu keren banget sih kalau kalian lihat, kalian bisa lihat aja di Instagram OSKF itu tiap tahunnya itu benar-benar menarik banget konsep artnya. Mereka udah punya ciri khas yang luar biasa. Nah itu yang harus dipatenkan oleh PDD adalah memberikan konsep warna apa yang ingin dimunculkan di acara itu gitu. Jadi misalkan kalian PDD acara A, konsepnya mau apa nih, mau religi, misalnya acaranya religi berarti konsep desainnya mungkin seperti apa, warna yang mau ditonjolkan seperti apa, warna hijau kah, warna apa, itu benar-benar sangat berpengaruh di publikasinya. Karena publikasinya itu jangan sampai antara poster 1, poster 2, poster 3 itu beda-beda gitu konsepnya, jomplang semua. Nah ini yang artinya publikasinya jelek, konsepnya jelek gitu. Karena makanya konsepnya itu harus berkesinambungan kayak gitu. Jadi misalkan ngambilnya itu semi kartunis ya, kalau OSKF tapi kan dia semi kartunis ataupun karikatur ataupun apa sebutannya itu ya, istilahnya kayak gitu itu. Jadi seterusnya dia akan pakai konsep itu kayak gitu sepanjang acara ini, jangan sampai berubah-ubah. Awalnya semi kartunis, tiba-tiba bikin publikasi kedua bikinnya realistis, ataupun publikasi ketiga bikin lanskap bangunan perkotaan ataupun itu. Nah itu nanti jatuhnya jelek gitu, karena nggak punya ciri khas yang menonjol dari sebuah desain untuk dipublikasikan kayak gitu. Nah ngomong-ngomong publikasi, otomatis di sana ada tim desainnya. Kalian kalau tim PDD harus ada yang bisa ngedesain tentunya. Konseptornya harus tetap ada, konseptor itu bisa semuanya, tapi yang intinya dia bisa tersalurkan secara desainnya. Terus yang kedua ada orang yang megang sosial media. Nah ini yang megang sosial media itu juga hati-hati, cukup riskan. Jangan sampai kalian megang sebuah sosial media, sebuah acara, kalian terlalu narsis gitu untuk balesin semua chat-chatan. Nah ini yang dulu sempet aku lakuin. Jadi aku pernah megang official, waktu itu lagi official line-nya penerima mahasiswa baru, terus kan banyak banget mahasiswa baru yang pada ngechat ya aku, karena waktu itu cukup narsistik gitu, jadi aku balesin itu salah satu kayak, jadinya itu yang harusnya akun sosial official gitu, aku jadi kayak chat-chatan antar teman segala macam, kayak ya gimana sih ketemu mahasiswa baru waktu itu. Nah itu yang jangan sampai itu terjadi gitu, karena itu rawan banget yang namanya konflik, sampai aja kita salah menyampaikan ataupun salah ngecat seperti apa, itu bisa jadi bumerang gitu buat adminnya. Karena waktu itu aku juga sempat kena masalah gara-gara itu. Jadi jangan terlalu aktif, jangan terlalu ngebalesin semua chat, karena ngebalesinnya sebagai official aja gitu. Jadi balas sesuai yang perlu, sesuai yang memang itu secara official itu disampaikan. Jadi itu harus hati-hati kayak gitu. Nah masalah timeline publikasi segala macam itu kalian harus sinkronkan dengan seksi acaranya. Ini acaranya misalkan udah hamin 3 hari lagi ya, kalian berarti ya bikinlah publikasi hamin 3 hari atau seperti apa. Jadi kalian jadwal dari seksi acara itu jadikan patokan gitu. Nah memang kendalanya itu kadang kalau misalkan PDD itu kayak diberikan kebebasan, istilahnya seksi lain itu kayak nggak punya konsep, kita harus konsep sendiri ya. Itu plus minus lah ya, istilahnya kita mungkin enak gitu bisa mengkonsepkan sendiri, tapi minusnya ya kadang kita disuruh mikir sendiri, itu kadang bikin kesel juga sih kayak gitu terkait hal itu. Jadi itu ngomongin publikasi. Nah ngomongin dokumentasi, tadi kan ada 3 ya, pra acara, pas acara, dan pasca acara. Nah pra acara itu publikasi itu penting banget, malah menurut aku ya penting banget. Kenapa? Karena ini untuk berkesinambungan ke depannya gitu. Karena kalau misalkan acara ke depannya mau bikin acara lagi yang serupa, ngajuin proposal, itu kan nanti yang akan dilihat adalah dokumentasi tahun lalunya seperti apa nih, udah bagus atau belum kayak gitu. Kalau yang sebelumnya udah bagus, mungkin sponsor bakal jujur, makanya publikasi itu penting. Pasca acara pada saat persiapan, panitia segala macam, ini bisa satu tadi ya menggait sponsor ke depannya. Yang kedua itu bisa juga untuk jadi bahan after movie juga untuk kenang-kenangan atau seperti apa. Jadi bahan-bahan itu yang penting banget lah terkait si dokumentasi ini. Jadi maksudnya pasca acara foto-foto pada saat persiapan atau video pada saat rapat itu bisa buat after movie. Pas acara tentu itu yang paling dibutuhkan lah ya, istilahnya banyak kan pembicara yang mungkin butuh dokumentasi, minta dokumentasi atau seperti apa. Pasca acara, kalau pasca acara mungkin bukan dokumentasi kali ya, lebih kepada yaitu after movie-nya ya, after movie-nya untuk dipublikasikan segala macam kayak ini. Jadi dokumentasi yang paling utama yang tentu ada orang yang bisa mengoperasikan kamera gitu. Jangan sampai kameranya udah bagus, udah mahal, udah pinjam ataupun sewa yang mahal, ternyata yang ngoperasiin nggak bisa pegang kamera. Makanya kalau tim PDD itu sebaiknya ada 1 atau 2 yang memang
profesional, ya minimal paham lah cara otak-atik kamera, jangan sampai kamera udah bagus udah mahal ternyata malah gagal terkait dokumentasinya kayak gitu. Terus yang selanjutnya dekorasi ya balik lagi, dekorasi ini sesuatu yang menarik tapi riskan juga gitu, karena kalau acara yang gede biasanya ada budget untuk dekorasinya. Jadi waktu itu aku setingkat BEM di fakultas di kampusku itu dapat budget dekorasi sekitar 1-2 juta kayak gitu. Jadi itu untuk membeli peralatan untuk dekor kayak gitu. Jadi dekor itu nggak cuma istilah ada panggung, enggak, cuma maksudnya dibikin menarik, bikin instalasi atau bikin bikin bendera-bendera digantung, itu tuh menarik banget kayak gitu untuk dekorasi ya. Tapi kalau misalkan acara-acara kecil, dekorasi itu kadang disepelekan gitu. Jadi kayak nggak dikasih anggaran sendiri untuk dekorasi. Jadi ya sekreatifnya kita aja sih mau seperti apa untuk mendekornya, mungkin pakai barang-barang yang sudah ada atau seperti apa, biar panggungnya itu nggak kayak panggung kondangan biasa, bahkan panggung kondangan, panggung nikahan aja itu udah bagus ya, maksudnya dekorasinya seperti itu kan bagus ya. Maksudnya ya mulailah kalau yang bikin acara nggak punya budget untuk dekorasi, mulailah, kan bisa aja misalkan tahun ini budget dekorasi 500.000 dibikin buat apa, tahun depan kan yang dipakai buat dekor itu masih bisa dipakai lagi, jadi itu berkesinambungan kayak gitu. Nah itu secara tugas sebenarnya menurut aku ya seru nggak seru ya. Nah ini kita ngobrolin sedikit terkait plus minusnya, ngobrolin soal nggak enaknya terlebih dahulu kali ya, nggak enaknya menjadi PDD. Nanti kita ngobrolin enaknya. Nggak enaknya itu yang pertama ada disepelekan. PDD itu sering banget disepelekan kayak nggak penting gitu. Kayak misalnya kayak mereka itu ada tim PDD itu cuma buat foto-foto doang. Intinya buat ya mereka punya foto, tapi mereka nggak tahu pentingnya PDD dalam sebuah acara. Tadi yang aku sampaikan, yang namanya publikasi dan juga dokumentasi itu penting, satu untuk menggait peserta, menggait antusiasme, menjaga antusiasme sebuah acara. Karena kan acara mungkin masih seminggu lagi atau masih lama gitu. Kalau nggak ada publikasi nanti pada lupa, pada nggak ingat kalau ada acara itu gitu. Terus dokumentasi tadi untuk menggait sponsor untuk kedepannya kayak gitu. Jadi misalkan tahun ini sponsornya dikit, tahun depan ternyata acara kemarin bagus nih, sukses, ada dokumentasinya banyak kayak gitu. Nah itu bisa untuk menggait sponsor juga. Jadi itu penting, bahkan lebih penting daripada seksi acara, pasca acaranya pun acara sejelek apapun, kalau dokumentasinya itu bisa mengedit dengan bagus, itu bisa menjadi sebuah publikasi yang bagus gitu untuk sebuah acara itu gitu. Jadi itu tuh istilahnya kayak pencitraan sebuah acara. Jadi ya itu kalian cukup penting lah terkait hal itu kayak gitu. Jadi kalau disepelekan tuh ya kadang kita sakit ya, maksudnya untuk sebagai tim PDD itu kayak dianggapnya cuma tukang foto doang, itu tuh agak gak enak gitu. Terus yang kedua ya tadi, tidak dianggarkan gitu. Sedih nggak sih kalian udah harus mikirin dekorasi, publikasi, ngeprint misal poster, mau bikin MMT tapi nggak dianggarin kayak gitu. Jadi kayak kita punya niatan mau bikin publikasi yang menarik, mau menggait massa segala banyak, tapi anggaran nggak ada. Jadi akhirnya ya kita cuma bisa memanfaatkan apa yang ada kayak. Jadi kita nggak maksimal aja gitu untuk si publikasinya ini gitu. Terus yang kedua adalah tidak ada arahan yang jelas tadi ya. Ini plus minus sebenarnya. Plusnya adalah tim PDD benar-benar bisa mengkonsep sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pengennya seperti apa. Tapi minusnya juga kadang kita kan mentok ide atau seperti apa, jadi kayak nggak ada yang ngoreksi, kayak kita kayak jalan-jalan sendiri gitu, kayak nggak ada yang ngoreksi. Kalau kepalanya udah tahu pengennya publikasi seperti apa kan lebih enak ya, kita jadi lebih terarah gitu maunya seperti apa gitu. Cuma ya nanti aku ngomong positif ya, kalau di sini juga ada positifnya soalnya. Terus yang ketiga adalah selanjutnya adalah tidak disupport sama panitia atau tim yang lain. Ini yang aku benar-benar rasain di kepanitiaan terakhir aku yang kemarin-kemarin itu benar-benar aku ngerasa nggak dapat support dalam artian apa, kita itu bikin publikasi itu tujuannya untuk membuat hype acara, tapi udah bikin share-sharean acara, panitianya pada nggak mau nge-share. Ini udah yang tingkat kekesalan seorang tim PDD gitu. Udah bikin bagus-bagus, udah bikin seninya, udah bikin sampai istilahnya lembur mungkin, tapi pada saat dipublish panitia yang lainnya itu kayak nggak mau nge-share, nggak mau ngomen, nggak mau bikin hype sebuah acaranya itu kayak gitu. Jadi kayak sedih aja sih kalau misalkan itu benar-benar istilah kejadian itu benar-benar kejadian tuh, juga aku udah ngalamin kayak gitu. Tapi kalau untuk acara-acara yang gede biasanya enggak sih. Biasanya kalau acara gede itu panitia itu wajib sih untuk nge-share segala macam. Jadi kalau misalkan PDD udah bikin bagus-bagus nggak di-share tuh sedih banget sih, jujur aja ya. Terus yang selanjutnya itu terjebak ya.
terjebak lagi-lagi di PDD, daftar apa lagi PDD lagi gitu. Jadi ya kalau kalian passion banget di PDD sih seneng ya, kalian bisa bereksperimen segala macam, tapi lama-lama kalian juga pasti jengah juga, misalkan kalian pengen nyoba seksi yang lain tapi lagi-lagi jatuhnya PDD lagi. Jadi ya itu sih kalau kekurangannya yang nggak suka. Sama satu lagi, ini lebih ke aspek dekorasinya. Dekorasi itu ya biasa kalau habis acara itu panitia udah pada capek segala macam, tapi ya kita bertanggung jawab terhadap dekorasi. Kadang ya kita akhirnya pada saat habis acara kita kadang suka capek kalau ketuanya nggak bisa ngarahin, tuh kayak akhirnya kerja sendiri gitu loh, dekor sendiri, lepas dekornya nanti juga sendiri gitu. Jadi itu pernah aku alamin dan itu jujur aja sih capek banget, apalagi mendekor H-1 itu kan kalau panggungnya itu istilahnya mendadak banget gitu. Misalkan hari ini acaranya panggungnya baru dipasang semalam, nah itu kan dekornya waktunya terlalu mepet. Nah itu yang agak nggak enak ya menjadi tim dekorasi ya gitu. Jadi itu mungkin untuk beberapa nggak enaknya. Cuman kalau kelebihannya yang pertama pasti kalau kalian suka desain, kalian ingin menyalurkan, kalian ingin bereksperimen terkait kemampuan kalian, ya kalian bisa banget gitu masuk di tim PDD. Kalian suka mendesain, suka bikin film, tapi nggak punya wadah untuk menyalurkannya, kalian masuk di pandan aja gitu. Siapa tahu kalian bisa bikin film untuk promosi acaranya, itu seru banget kayak gitu. Makanya ini kalau kalian misalkan konseptornya itu nggak ada, konsepnya diserahkan kepada kalian semua, nah itu enak gitu. Kadang kita punya kebebasan untuk menyalurkan ide kita gitu di PDD ini kayak gitu. Terus enaknya lagi di PDD itu menurutku kerjanya sebenarnya ya jatuhnya harusnya fun ya. Kita bisa bikin film, bikin video, foto-foto. Itu kalau kita memang punya minat dan juga timnya itu seru, itu fun banget sih. Daripada misalkan seksi perlengkapan, seksi acara itu tuh lebih sepaneng gitu. Kalau kita PDD ya udah fun gitu, untuk foto-foto kita bisa belajar, bisa mondar-mandir di acara. Itu mungkin nggak semua panitia bisa ya. Saya kira PDD itu kayak misalnya ada acara kita bisa aja maju ke depan, bukan pura-pura saya ngefoto segala macam, kayak mondar-mandir di tengah acara tuh kayak kita nggak malu gitu, karena kita memang sudah diberkahi dengan sebuah kamera di leher kita. Jadi itu seru banget sih dari tim PDD kayak gitu. Mungkin itu ya kalau sebenarnya positifnya banyak lah ya, cuman maksudnya ini yang beberapa hal yang menonjol gitu. Kalau yang lainnya lebih kepada mungkin aspek pengalaman, portofolio segala macam, itu tetap aja itu luar biasa banget buat kalian yang menjadi masuk sebagai tim PDD. Jadi gimana pengalaman kalian menjadi seksi PDD di sebuah kepanitiaan? Apa kalian terjebak di seksi ini gitu, atau kalian menikmati, enjoy dengan pengalaman kalian di seksi PDD? Kalau jujur aku sendiri, aku sebenarnya enjoy banget selama aku disupport sama panitianya. Sebenarnya nggak masalah anggarannya kurang atau seperti apa, tapi kalau yang paling menyedihkan tuh ketika ya tadi aja sih, kalau misalkan panitia yang lain tuh nggak support sama kita gitu, udah bikin bagus-bagus nggak desain ataupun nggak apa, itu tuh menurut aku titik terendah aku menjadi seksi PDD itu mungkin di situ gitu. Jadi mungkin itu aja dari aku, sekian di video kali ini. Nanti kita ngobrolin soal kepanitiaan yang lain ya, mungkin seksi-seksi yang lain. Kemarin juga ada beberapa request di video aku yang menjadi seksi acara itu, nanti masih aku rancang terlebih dahulu sambil nyari waktu kosong. Jadi sampai ketemu di video berikutnya bareng aku biasa di Serangga Satan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.